Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya membagikan cara membuat puding yang sangat unik. Selain bentuknya yang unik dan cantik, puding ini juga rasanya sangat enak. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasih. Tambahkan air panas secukupnya sampai biji selasinya terendam. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan sendok dan lanjut ini dibiarkan hingga mengembang. Selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan saja sama selera masing-masing. Bisa ditambah kalau mau lebih manis. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa leci, kalau mau pakai yang plain juga nggak apa-apa. Saya pakai yang leci supaya udah ada rasanya. Kemudian diaduk-aduk, tujuannya supaya saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air. Dan kemudian aduk-aduk kembali hingga larut. Kalau udah larut seperti ini, lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih. Jadi mau masak puding beningnya ini di awal harus sampai betul-betul mendidih ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus dan bening. Nah, mendidihnya harus seperti ini sampai berbuih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut aduk-aduk kembali sampai buihnya hilang. Buihnya itu akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman setelah diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau buihnya sudah berkurang, lanjut tambahkan fruit asidnya. Untuk fruit asidnya ini penggunaannya boleh di skip kalau nggak suka. Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga larut. Dan setelah larut, ambil 400 ml puding bening. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis putih. Masukkan juga biji selasi yang tadi sudah direndam. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata dan kental manisnya larut. Kalau sudah larut seperti ini, masukkan ke dalam cup. Saya menggunakan cetakan kue talam. Ini diisikan tidak terlalu penuh. Selanjutnya diamkan hingga set bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dan ini setelah set dari dalam kulkas, saya keluarkan dari dalam cetakan. Kalau sudah dikeluarkan semuanya, ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk sisa dari puding beningnya tadi, 400 ml, ini dicairkan kembali. Tidak perlu sampai mendidih, cukup hanya sampai mencair saja. Kemudian ambil 300 ml puding bening. Kemudian tambahkan pewarna berwarna merah 4-5 tetes. Aduk-aduk hingga larut. Kalau sudah larut, lanjut tuangkan ke dalam cetakan kue talam tadi. Dituangkan hanya setengah cetakan saja. Ini membuatnya saya bikin 2 sesi ya teman-teman, karena saya punya cetakannya itu cuma sedikit. Selanjutnya masukkan puding susunya tadi ke dalam cetakan seperti ini. Lakukan hal ini sampai selesai, kemudian ini didiamkan hingga set bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat. Dan ini setelah keluar dari kulkas,
Selanjutnya saya keluarkan lagi dari dalam cetakan. Kemudian untuk bagian tengahnya ini dikerat seperti ini ya teman-teman. Berbentuk menyilang tapi tidak sampai putus. Kemudian saya masukkan ke dalam mika bulat kecil seperti ini dan direkahkan. Bentuknya jadi cantik banget ya teman-teman. Kemudian lakukan hal ini sampai selesai. Nah, ini semua udah selesai saya rekahkan. Selanjutnya untuk sisa dari puding beningnya ada 100 ml, ini sudah membeku. Lanjut saya cairkan kembali. Mencairkannya juga tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai cair saja. Setelah cair seperti ini, puding beningnya dituang ke dalam cup yang pudingnya tadi sudah direkahkan. Tujuannya adalah untuk mengikat supaya pudingnya tidak mudah menutup saat disenggol atau dipindahkan. Dan ini sudah selesai semuanya, lanjut diamkan kembali hingga betul-betul set. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi meskipun tidak di dalam kulkas, ini sangat cepat setnya ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Pudingnya betul-betul tidak menutup saat ditekan-tekan seperti ini dan juga dipindahkan. Bentuknya juga sangat cantik. Selain bentuknya yang cantik, rasanya ini enak banget teman-teman, gak bikin enak. Anak-anak tuh sampai minta dibuatkan terus puding ini. Ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini atau mika kecil ya. Satu puding ini bisa dijual dengan harga Rp2.000. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.